Nah, oke, kita masuk ke nanti dari produk, terus modal, harga jual, harga modal, harga beli atau modal. Kemudian ada harga jual, harga jual. Nah, markup harganya kita pindahin di sini ya. Mau markup harga berapa? Sekalian kita bahas tentang menentukan harga jual. Harga jual yang perlu kalian ketahui, misalkan ini saya mau bahas pentol. Atau sambal chili oil dulu satu-satu. Sambal chili oil. Nah, oke. Modalnya kita sesuaiin dulu sama supplier kita. Supplier kita tadi chili oil berapa? Di sini chili oil 20.000. Nah, ini teman-teman harga chili oil 20.000 ya. Kita masukkan di modal atau harga beli 20.000. Oke, kalau udah masuk 20.000, lalu kita tentukan mau markup harganya berapa. Nanti bisa persentase ini profit persentase dari persentase profitnya, ini persentase dari harga jual, dari harga modal. Kita satu-satu harga up-nya mau di berapa persen. Admin, ini admin TikTok ya, admin TikTok. Oke, afiliasi mau berapa persen, kita kasih rata-rata 10% dulu, atau mau 15% boleh, 15%. Nanti aku jelasin kenapa harus 15%. Nah, ini diskon atau voucher, misalkan kita kasih diskon atau voucher, kita masukin juga, terus kemudian voucher, karena kita nggak pakai packaging dropship nggak perlu, tapi kalau misalkan ada packaging kita perlu dikasih packing, ongkos packing. Nah, kita juga perlu tulis di sini. Kalau misalkan kita ada namanya ada biaya packingnya ya. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Kalau kemarin aku bahas tuh markup harga ini digunakan mengetahui sih, misalkan kita SKU mau berapa, contohnya harga kecilnya kayak gini, kita ambil aja dulu 100% lah. Kita mau up 100% misalkan. Nah, nanti ketemunya tuh berapa di sini. Oke. Nah, menjelaskannya ya, kita bisa belajar 100%. Kan kita up 100%. Jadi rumusnya itu harga beli ditambah harga beli dikali 100% ini, ketemunya 40.000 kan, atau langsung juga bisa kali 100%. Gitu ya, sama kayak tadi ya. Nah, jadi harga beli ditambah 20 dikali 100% nya harga beli, jadi 40.000. Oke, admin TikTok ini kita bahas satu dulu. Untuk TikTok kita ambil yang udah ada datanya. Saya tuh ambil admin TikTok tuh ada biaya komisi, terus ada komisi dinamis, biaya proses pemesanan. Nah, ini totalnya tuh segini. Berarti ini ambil 8%, ini hampir 5% ditambah komisi dinamis. Jadi adminnya itu hitungannya tuh seperti ini nih. 8 ditambah 55. Jadi kalau ini totalnya itu
Kalau teman-teman bisa ngikutin ini, 13% ditambah 1250. Nah, jadi admin TikToknya harga jual dikali 13,5%, terus ditambah 2000 berapa tadi, 1250. Nah, ini untuk biaya adminnya. Nah, error. Komanya pakai ini. Komanya terus affiliate berarti harga jual dikali 15%. Misalnya kita ngasih 15%. Kalau teman-teman mau buka 10% juga boleh. Jadi gini, trik untuk kita bisa cepat terjual atau produk kita tuh dikaitin atau dipakai sama afiliator, apakah bersama affiliate itu kita kasih komisi yang tinggi di awal, atau mungkin bisa kita langsung ya intinya kita harus bisa ngasih penawaran tinggi lah ke affiliate itu. Jadi affiliate kan itu pasti ngasih, namanya dia udah bikin konten, udah bikin effort dengan konten tersebut, ya dia nyari memang yang produk-produknya itu dengan affiliate yang gede, nggak mau affiliate-nya itu kecil ya. Ongkos packing misalkan kita per packing 500, tambahin di sini. Voucher, dan kita per produk baru mau ngasih voucher 1000. Nah, nggak masalah. Nah, nanti makanya kita terus bersihnya berapa? Nah, bersihnya harga jual dikurangi semua biaya. Semua biaya ini kita kurangin, harga jual dikurangin semua biaya. Bersihnya adalah 25.850. Profitnya berapa? Berarti bersih dikurangi harga belinya. Bersihnya 5.000. Nah, berapa persen dari penjualan? Berapa persennya dari penjualan? Berarti profit dikali 100% dibagi modal, dibagi harga jual ini dari penjualan. Berarti kita kasih persentase di sini 14%. Terus modalnya berapa? Persentase dari modal berapa persen? Dikali 100% dibagi harga modalnya. Dari modalnya itu sekitar 20%-an, dari ininya adalah 29%-an, kalau dari penjualan 14%-an. Nah, worth it apa enggak? Kalau dari penjualan itu 14%, nah, kalau kita mainin ads, otomatis masih kurang. Targetnya adalah 40% atau 30% dari ads. Kita tambahkan di sini. Nah, kita muncul, harga jualnya memang jadi kelihatan tinggi banget. Ya, gitu. Ya pasti barkan. Makanya dari awal nanti kita harga jual nggak masalah tinggiin sekalian. Misalkan, berarti kita kasih 250%. Biar ngejar 40% di harga dari profit, atau mau kali dari modalnya aja. Nah, pertimbangannya di mana nih? Ya, dari modal apa dari kalau pengalaman aku itu memang kita markup harganya itu dari penjualan, biar kita aman dari misalkan kita main ads, main kok gede banget ya, kita nggak masalah, namanya dropship gitu kan. Makanya banyakin produk, kita nggak tahu mana produk nanti yang akan nyantol, produk mana yang akan jadi produk winning kita. Nah, dengan markup harga gede ini sekalian di awal, itu kita misalkan mau ngasih diskon, mau ngasih apa, itu aman. Misalnya kita udah tahu nih harga up-nya itu, harga profitnya itu sekitar, ini kan admin yang memang dari mau nggak mau kita kepotong bahkan gitu. Ini nggak bisa lagi di otak-atik bahkan gitu kan.
admin ini itu nggak bisa diotak-atik, kan udah langsung ngikutin market price gitu ya, harus kita ikutin. Makanya kita kasih patokannya bisa dari modal. Intinya untung ini, profit ini patokannya bisa dari modal atau bisa dari harga jualan. Nah, secara efektif yang mana, ada yang menyarankan dari profitnya dari penjualannya 40% dari penjualan. Otomatis kan harga jualnya kita, profitnya kita itu 40%-nya dari harga jual. Karena apa? Karena ROI atau ROAS bottom, ROI atau ROAS itu ngitungnya dari harga jual kita. Nah, ini ROAS-nya berapa nih? Nah, berarti harga jual dibagi profit. Profit mana? Iya. 3,8 adalah ROAS bottomnya untuk produk chili oil ini. Oke, ya dari permainan aku menggunakan dropship itu, ya pasti harganya terus lebih mahal dari admin. Ya kita yakin aja, maksudnya kayak saya sendiri dari awal udah pasti harus yakin gitu loh. Kita banyakin produk itu fungsinya, ya kita nggak akan tahu gitu loh produk mana yang akan terjual. Ya, mindsetnya itu jangan takut jual mahal ya, karena satu kita nggak effort langsung nyetok produk, kita nggak mikirin stok itu nanti apa enggaknya. Ya, intinya kalau namanya orang pembeli pasti ada aja, ada yang beli. Kalau sinya mau cepat mau lambat ya effortnya kita bahkan gitu. Mau sebulan 2 bulan ya jangan berharap dulu bahkan gitu. Kita banyakin produk aja, tapi ya benjaminnya enggak, tapi peluangnya kita tuh ada. Analoginya tuh kita semakin banyak menebar pancing di satu kolam, ya peluang kita mendapatkan 1 atau 2 ikan pasti ada. Bahkan gitu. Kita sesuaikan sama yang tadi yang kita up. Nah, ini patokannya untuk harganya. Kita di sini, kita tambahkan di sini. Langsung persentase 150% naiknya. Kok beda ya? Oh, persentase di sana main di situ beda ya. Jadi kita bisa langsung tambahkan, oh sama ini 50% kan. 50.000. 150% 50.000. Oke, karena ini yang sambelnya. Oke, untuk harga udah kita up. Nanti kalau teman-teman masih ada bingung atau jawab apa, penjelasanku seperti itu, realnya ya harus lebih mahal dari harga beli ini. Dan profit ini harus menjaga-jaga. Nanti kalau misalnya kita winning, produk kita ada yang beli, kita bisa kasih diskon untuk up lagi. Nanti dari persentase modal ini, ya otomatis kan modal kan. Dari 113 ini kan dikurangi 20.000 kan. Ini profitnya 13.000 ya. Kalau dari modal memang 65%, ya otomatis kita masih bisa up buat ads, buat iklan bahkan gitu. Meskipun 26% ya masih berani. Kalau harga kita paling enggak kan CTR-nya, biaya perpesanannya kurang dari 13.000 ya masih berani. Dengan ROAS 3,8 ini. Nanti settingnya di mana kita bisa belajar lebih lanjut. Oke, nanti kita bahas lagi untuk next uploadnya biar teman-teman bisa masuk dulu. Nanti kita bahas strateginya untuk ngasih harganya. Terus stoknya kita ikutin, udah update langsung, ikutin stoknya dari sana. Nah, ini berat. Nah, ini yang harus hati-hati nih teman-teman nih. Kira-kira nih beratnya berapa, produknya berat apa enggak. Ya kalau makanan kayak gini ya kita jaga amannya, passing satu produknya 1 kilo. Kita ambil aja 1 kilo biar aman, atau 0,5 misalkan itu enggak terlalu gede produk-produknya, kita bisa kasih langsung semuanya. Ukuran paket enggak ada, COD ya kasih COD karena pelang sekarang udah banyak, harus mau nggak mau kita harus ikutin COD. Oke, jasa kirim ikutin, kalau enggak kita kostimasi. Karena teman-teman dropship, aktifin jasa kirimnya yang standar aja sama ekonomi, jangan sampai instan atau someday. Instan atau someday kalau kita alamatnya nggak persis banting dengan toko supplier kita, otomatis akan sulit untuk mengirim. Tapi kalau reguler standar biasa kayak gini,
paket-paket standar itulah yang bisa menggunakan yang bisa digunakan oleh dropshipper atau ekonomi juga bisa, kargo bisa, dan gitu. Tapi kalau misalkan kita bukan dropshipper, jangan sampai ngaktifin instan sama Someday, karena itu nggak bisa diproses oleh pihak seller. Takutnya alamat teman-teman itu nggak persis dengan alamatnya si supplier. Otomatis kalau ada pesanan gimana? Drivernya ngambilnya di mana, tokonya di mana, suppliernya di mana, kan nggak bisa. Oke, kalau udah kayak gini, tinggal kita simpan dan tampilkan. Ya, kita tunggu dulu proses. Berhasil 1. Oke, next. Jadi pembahasannya gitu dari saya. Untuk masalah harga yang teman-teman masih bingung, kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan ini spoiler ya, jadi teman-teman, di sini semuanya nggak ada yang bisa menjamin kesuksesan kita, nggak bisa, kayak saya sendiri pun tidak menjamin untuk bisa closing, tapi semoga ini adalah sebuah gambaran awal untuk teman-teman memulai, gambaran awal untuk teman-teman bisa melangkah, oh jualan seperti ini, oh triknya kayak gini. Kalau misalnya closing atau apanya, semuanya nggak ada yang menjamin. Kayak saya pun nggak menjamin gitu loh, tapi ini memperbesar peluang kita untuk bisa jualan, untuk bisa closing ya, tanpa kita upload produk terus closingnya mau dari mana, ibaratkan gitu. Nanti kalau masalah harga itu strategi ya, sepengalaman aku pun yang namanya dropship harus lebih mahal, nggak bisa disamain, kecuali kayak teman-teman itu dapat harganya itu lebih murah, bisa pur harus dihitung, benar-benar harus dihitung biaya-biaya ini. Dari saya kok tadi berapa ketemunya kan 13,5% plus berapa tadi, 1250 itu untuk TikTok ya. Jadi harus hati-hati, ambil aja 15% juga, jaga-jaga untuk amannya, 15% juga bisa, biar di sini profitnya kita nyamain. Nah, karena kita perlu markup harga, kita perlu di sini ya, mainnya di sini gitu loh. Jangan sampai ngasal, 25.000 aja lah biar nggak kejauhan, atau 25.000 aja, nah, ya nanti ketemunya minus di sini, itu kan profitnya minus gitu loh. Jangan sampai, makanya markup harga yuk, ini patokan buat nanti kita masukin di big sellernya. Kalau di sininya buat patok harganya ini ngikutin persentasenya ini. Nah kalau misalnya di sini masih kecil ya kita tambahin aja, nggak perlu takut gitu loh, karena kita nggak nyetok barang, nggak perlu takut barang kita terjual apa enggak. Yang pentingnya kita upload sebanyak mungkin produk. Yang penting komitmen suppliernya udah dipastikan dia bisa nerima, ibaratkan gitu. Udah kita bisa dapat nomor PA-nya, ibaratkan gitu. Ya konfirmasi benar-benar. Nah, teman-teman kalau misalkan masih mau diskusi, wah sulit dari suppliernya, usaha dulu. Semua kalau bisa semua toko diusahain dulu. Ya memang sulit di awal, tapi ketika nanti kita udah ketemu alurnya, ya semuanya akan dipermudah. Ya, karena namanya kita proses dan berkata sulit, ibaratkan gitu. Dengan kita bisa menyelesaikan kesulitan kita, berarti tandanya kita udah bisa berhasil, dari kita udah bisa berkembang, kita udah bisa melangkah lebih ke depan. Kalau kita dari masa sulit kita udah down, kita berhenti, ya mana mungkin kita akan bisa berlanjut. Itu insight aku selama 5 tahun. Aku nggak flexing, aku nggak nunjukin hasilnya, yang pasti juga aku nggak banyak-banyak banget, tapi aku pengen bantu teman-teman sharing sepengetahuan aku yang masih bisa berjalan sampai sekarang. Kalau bisa bukti, mohon maaf, bukan aku nggak mau ngasih bukti barangkali, tapi ya memang aku niatnya dari awal memang support untuk teman-teman mulai. Kalau nggak mulai dari sekarang, yang penting teman-teman juga sembari belajar dari teman-teman yang saya pelajarin, siapapun, content creator, yang gratisan juga banyak. Aku kenapa harus masuk ke beli course modul ini, ya karena ini data yang memang nggak bisa dipublish gitu, biar teman-teman bisa serius, biar teman-teman bisa memulai. Nanti kita diskusi bareng-bareng stepnya ke mana,
carinya apa, ibaratkan gitu. Oke, mungkin sekian, coba kita lihat dulu hasil scrapnya. Oke, kita lihat di left. TikTok sama ininya udah muncul ya. Kita bisa cek di toko di sini. Produk, Quora produk. Maka udah muncul. Ini di tempatan. Biasanya masih ditinjau, ditangguhkan. Kalau ada kayak gini berarti dia udah aktif. Udah muncul lagi gini berarti dia udah aktif, udah terupload di toko kita. Nah, ini harganya seperti ini. Oke, nanti kita bisa mainin diskon nih. Nah, karena ini produk saya sendiri, nanti kita bisa mainin diskon di mana? Nah, di pemasaran sini. Tapi karena ini produk baru, nggak langsung didiskonin, biar learning dulu, biar jalan dulu, baru kita diskon. Nah, saya mau nunjukin juga, ini juga saya produk reseller di toko saya, salah satu toko saya untuk produk reseller saya. Karena ini ada kosongan, kehabisan, saya juga mau dropshipping. Nah, dropshipping kayak gini, teman-teman juga bisa pakai produknya juga bisa, teman-teman. Nanti kalau bisa yang bisa aku share itu produknya. Nah, ini produk Avero deodoran ya, deodoran. Kalian bisa, teman-teman bisa cari di Shopee produk ini, kalian bisa juga pakai produk ini. Nanti saya bantu dropship juga bisa. Kalau mau mulai masih bingung, yang penting upload dulu produk ini. Triknya kayak gitu, di markup harganya, ditambahin harganya biar teman-teman ada untung. Benar-benar harus dihitung ya yang saya share ini. Nah, kita cetak nih. Nah, ini bentuknya resi kayak gini. Kalian teman-teman cetak PDF, save PDF ya. Oke, simpan, nanti masuk ke WA supplier kita. Nah, masuk ke WA supplier kita, Avero. Nah, masuk ke WA supplier kita sini. Nah, ini saya juga dropship nih, yang PDF kayak gini nih, dropship aku yang barangnya kosong kurang, saya kirimin ke dia, nanti kita kirimin labelnya. Nah, label ini tinggal dikirimin, ini yang terakhir terdownload, kita kirimin PDF-nya ke dia, labelnya, resi yang tadi kita save di sini, dokumen ini kan. Nah, jadi ini resi yang biasa dipaket. Nanti si supplier itu nanti akan ngemas produk sesuai pesanan kita yang ada di sini. Satu paket 3, kualitinya 1. Nah, teman-teman nanti ditempel di paketnya dia, nanti dikasih ke ekspedisi. Nanti otomatis update ketika ini udah dikasihin ke ekspedisi, yang tadinya ini menunggu pengambilan. Ya, ini nantinya menunggu pengambilan. Nah, nanti tiba-tiba udah langsung dikirim. Proses pengirim itu udah terkirim, proses dikirim, berkan. Nah, ini udah masuk sini, bantu kirim ya Kak. Terima kasih. Ini proses loading. Nah, ini juga supplier aku, sampai sekarang juga masih dropship, dompet. Nah, ini juga masih dropship, full dropship malah, karena energinya tinggi, aku nggak perlu nyetok, paling nyetok buat pengiriman instan. Ini juga masih dropship. Nah, teman-teman bisa mulai, silahkan cari suppliernya masing-masing gitu kan. Dan saya juga masih dropship, jadi saya juga nggak bisa ngasih supplier yang sama. Ya bukan nggak mau bersaing ya, kalau mau ya bisa aja, silahkan teman-teman cari. Kalau misalnya udah mentok bangetin, kalian aku kasih toko saya, nanti teman-teman bisa subscribe toko saya, upin, ya syukur-syukur untuk jalan dulu lah ibaratkan gitu. Nanti memang kalau harga saya udah up semuanya,
udah harga lebih tinggi semuanya, karena produknya produk dropship juga, otomatis harganya lebih tinggi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, senjatanya udah ada muncul misalkan kayak gini. Nanti ke teman-teman dapat, misalkan mau main di fashion aksesoris misalkan, nah, kalau udah main kategori aksesoris seperti ini, cari Jakarta Selatan. Nah misalnya udah ketemu nih, misalnya gini nih, ketemu, kita hubungin aja nih di chat sininya, chat terus ngomong baik-baik, kalau kak saya mau belajar jualan dropship, izin kak, apakah kakak menerima dropship manual via WA. Nah, kalau disensor nanti teman-teman bisa diperbaiki ya via WA. Nanti kalau misalnya saya ada pesanan, saya kirim resi ke kakak sesuai pesanan saya, nanti saya transfer sesuai pesanan saya ke kakak lewat WA. Apakah kakak berkenan bantu kami memulai jualan produk kakak? Kalau misalkan boleh, oh ya bisa kak, boleh bagi WA-nya kak, biar kita save dulu. Nanti ketika udah ada pesanan, saya nggak bingung hubungin siapanya. Nanti aku langsung hubungin kakak. Tuh, kalau mau diketik, nanti aku bantu ketik ya. Paling nggak kalimatnya seperti itu. Yang penting kita sopan dulu, baik-baik, komunikasinya yang baik. Biar karena kayak apapun mereka bantu kita nantinya kalau udah di chat seperti ini. Nah kalau misalkan nanti udah balas, oh ya udah kasih nomor WA, baru kita ya minimal dimasukin keranjang deh sambil nunggu balas. Oh saya tertarik nih sama produk-produknya dia, penjualannya banyak, otomatis kan peminatnya banyak. Triknya gitu. Jadi nggak perlu shopping mall, tapi lihat penjualannya. Harganya tinggi tapi penjualannya keren, penjualannya tinggi nih. Wah, berarti cakep nih, peminatnya banyak, baru kita eksekusi. Nah, ini kan gini kan banyak pemainnya, nggak masalah, kita lebih tinggi dikit itu. Yang penting kita nanti dicek di sininya. Yang butuh nanti kita share modulnya ya, Excelnya ya. Nanti kita share, kalian teman tinggal masukin jam tangan misalkan, jam tangan. Intinya kalau teman-teman udah mau jam tangan 1 juta misalkan ini, jam tangan harganya berapa, 250.000 misalkan. Nah itu tinggal di upin harganya aja semuanya nih, semuanya sini. Ini teman-teman tinggal di scroll ke sini tuh, udah otomatis nanti misalnya itu masuk di sini. Nah 30%, 20%, tinggal di drag aja ke bawah, ini udah otomatis. Ya mau misalkan 100% misalkan, untungnya berapa, dilihatin di sini kita mau ngambil untung berapa. Oh, di sini mau diganti deh 50% aja gitu. Oh masih untung, ya udah nggak masalah, 15.000. Nah, harganya kan nggak terlalu jauh nih, 250 ke 325. Ya kita ngambil feeling, bukan feeling ya kemana ada strategi behavior orang tuh gimana misalnya gitu. Behavior maksudnya kayak kepatutan lah, ada harga kepatutan misalkan gitu. Sini ada harga kepatutan gitu, biar patut nggak sih harga kayak gini segini gitu ya. Nanti kalau misalnya peminatnya banyak, karena apa, kita ngasih, kalau TikTok tuh nggak perlu takut harga mahal ya. Contohnya kayak saya di sini nih, saya sih tahu dapur saya dah, teman-teman di sini nih, kayak saya ini dompet, saya modalnya 145, kalau di up harga itu saya 75% tuh, di up harga. Ada yang up harganya itu sampai 123%. Ini model mic Yamaha 110, jual 245, itu juga lebih tinggi. Makanya teman-teman nggak perlu takut. Nah ini saya kasih harga affiliate-nya 20%, biar apa? Biar affiliate itu tertarik buat nyantolin, ngaitin produk-produk kita. Jadi kayak gitu, kayak harga penjualnya, terus ada diskonnya, terus harga up-nya, terus affiliate admin. Artinya teman-teman admin itu kan ngikutin harga jual kita. Makanya harga-harga persentase kayak gini tuh kalian nggak perlu takut seperti itu harga mahalnya ya, karena kita dropship gitu, kita nggak perlu